Lembaga Survei Indonesia kembali merilis elektabilitas terkini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasil head-to-head atau simulasi dua nama, Prabowo versus Ganjar, menjadi sorotan. Hasil head-to-head Prabowo versus Ganjar menunjukkan Prabowo unggul 45,7%, sementara Ganjar Pranowo hanya mencapai 34,4%. Hasil ini bisa menjadi referensi apabila Anies Baswedan tidak mencalonkan atau Pilpres memasuki putaran kedua antara Prabowo dan Ganjar. Sedangkan jika Prabowo dan Anies head-to-head, Prabowo tetap unggul dengan 50,2%, sementara Anies tertinggal di 26,0%. Dan jika yang berkontestasi adalah Ganjar versus Anies, Ganjar unggul dengan 47,6%, sementara Anies hanya mencapai 33,1%. Survei ini dilakukan pada periode 18 hingga 20 September 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespons lembaga survei yang merilis elektabilitas Anies Muhaimin turun usai deklarasi di Surabaya. Anies menyebut pasangan Amin tetap optimis dan akan tidak berfokus pada hasil elektabilitas saat ini. Kami menghormati mereka-mereka yang menyelenggarakan survei dan kita memiliki optimisme yang sangat tinggi. Apalagi kita merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Kami paham mereka perlu mencari nafkah, kita hormati. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa itu gerakan perubahan yang makin luas. Berdasarkan survei elektabilitas calon presiden, Lembaga Survei Indonesia dalam simulasi 3 nama, Prabowo Subianto unggul disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hitungan minggu menuju pendaftaran Capres-Cawapres, akankah ada momentum perubahan elektabilitas bagi ketiganya? Bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayati Hanan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Reza. Siap, kita akan membahas satu persatu. Kira-kira faktor apa saja yang membuat posisinya seperti ini? Kita bahas dari Prabowo dulu. Prabowo lawan? Kita bahas satu persatu dari Prabowo dulu, Mbak. Apa yang membuat faktor apa nih yang membuat Prabowo berada di posisi pertama elektabilitas dari survei terakhir Anda? Kalau kalau yang dimaksud ke 3 nama, simulasi Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka sebetulnya kan selisih antara Prabowo dan Ganjar itu tidak berbeda jauh dengan hasil survei sebelumnya ya. Selisihnya kan 4%, 34 dan 30. Dan itu berarti sebetulnya Prabowo memang unggul, tapi unggulnya tidak signifikan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan kalau yang kita bicara soal simulasi 2 nama, maka keunggulan Prabowo itu karena satu, pemilih Anies itu sebagian besar pindah ke pindah ke Prabowo ketika masuk putaran kedua. Nah, jadi itu sesuatu yang selama ini sudah kita perkirakan gitu ya. Jadi sebagian besar pemilih Anies pindah, sementara kalau misalnya Prabowo lawan Anies, pemilih Ganjar itu lebih banyak yang pindah ke Prabowo gitu. Jadi posisi Prabowo memang kandidat yang lebih berada di tengah di antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sehingga ketika Prabowo masuk putaran kedua, siapapun lawannya cenderung dia unggul gitu. Cuman bedanya sekarang keunggulan Prabowo itu cenderung lebih tinggi kalau dibandingkan dengan survei LSI pada Agustus lalu ya. Di Agustus lalu Prabowo itu hanya unggul sekitar 5% dari Ganjar, tapi sekarang itu membesar gitu. Nah, kalau kita kembali ke 3 nama, keunggulan Prabowo antara lain dapat dijelaskan oleh pertama pemilih Anies ya, yang mengajak Muhaimin itu maksud saya PKB itu belum beranjak dari Prabowo walaupun sudah dideklarasikan Amin gitu pada 2 September lalu atau 3 September lalu ya, awal September. Artinya belum ada efek perubahan pindahnya Muhaimin Iskandar ke kubu Anies.
Mungkin saja itu karena masalah waktu. Kita belum tahu apakah akan terjadi perpindahan atau tidak ya, karena memang survei ini dilakukan baru sekitar 2 minggu setelah deklarasi Amin itu. Hmm. Tetapi di sisi lain ada indikasi bahwa para pemilih Partai Demokrat itu sudah cukup banyak yang berpindah ke Prabowo. Hmm. Pada survei kali ini, pemilih Partai Demokrat yang memilih Prabowo itu sudah mencapai di atas 65%, bahkan sampai 70%. Hmm. Jadi Prabowo unggul kalau dalam simulasi 3 nama kali ini antara lain karena pertama belum ada perpindahan yang signifikan dari pemilih PKB yang tadinya mendukung Prabowo lalu keluar ya. Hmm. Kemudian tetapi pendukung Partai Demokrat itu tampaknya sudah cukup cepat itu beralih tadinya dari mendukung Anies sekarang menjadi mayoritas mendukung Prabowo Subianto. Itu kira-kira penjelasan secara umumnya, Mas Reza. Baik, Pak Jayadi, kalau kita lihat kan endorsement dari Jokowi ini cukup banyak terhadap salah satunya adalah Prabowo begitu. Efeknya seberapa besar? Ya, itu tercermin sampai hari ini ya. Memang yang unggul di dalam simulasi 3 nama kan selalu berganti-ganti Hmm. antara Ganjar dengan Prabowo. Hmm. Dan kali ini Prabowo yang lebih unggul. Salah satu penyebabnya itu adalah karena sampai hari ini masyarakat pemilih tampaknya masih melihat bahwa Jokowi memberikan endorsement kepada kedua nama itu. Hmm. Nah, itu ditunjukkan oleh misalnya ketika kita cek bagaimana distribusi pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi itu memang masih lebih banyak ke Ganjar ya, sekitar 48,9%. Hmm. Tetapi yang memilih Prabowo juga banyak, sudah hampir 34%. Jadi pemilih Jokowi di tahun 2019 lalu itu terdistribusi secara tidak dominan ke Ganjar. Akibatnya kemudian Prabowo kemudian bisa unggul. Di sisi lain, pemilih Prabowo di 2019 lalu masih mayoritas itu cukup solid, lebih dari 60% masih mendukung Prabowo, baru ke Anies gitu. Hmm. Jadi mengapa seperti ini? Ya, antara lain karena endorsement Jokowi itu gitu. Hmm. Oke, berarti efeknya juga cukup lumayan besar begitu ya. Kalau kita bahas ke Ganjar, bagaimana? Apakah memang apa faktor yang membuat Ganjar ini sekarang berada di posisi tengah-tengah? Karena tadi kalau kita bahas sama-sama mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi begitu. Apakah memang ada pengaruh juga bahwa Pak Prabowo ini masih menjabat juga sebagai menteri? Faktor apa saja? Pak Pak Ganjar itu pemilih utamanya kan PDIP. Hmm. Pemilih PDIP itu di kisaran 20-25%, itu pemilih utamanya. Nah, kalau pemilih Pak Ganjar itu tidak banyak berasal dari, kalau hanya mengandalkan pemilih PDIP, maka kemudian posisi Pak Ganjar akan selalu kalah dari Pak Prabowo ya. Karena itulah untuk memperkuat itu, maka Pak Ganjar harus memastikan agar pemilih Pak Jokowi yang tidak memilih PDIP itu tetap ke Ganjar. Hmm. Disinilah tantangan bagi Ganjar ya. Karena ketika Jokowi memberikan sinyal kepada para pendukungnya bahwa dia tidak hanya mendukung Ganjar tapi juga mendukung Prabowo, maka sebagian dari pemilih Jokowi itu akan berpindah ke Prabowo, tidak solid ke Ganjar. Itulah yang menjadi tantangan saya kira bagi Ganjar Pranowo saat ini. Soal apakah karena Pak Prabowo masih menjabat, saya kira tidak langsung penyebabnya ya. Posisi Pak Prabowo masih menjabat itu membuat dia lebih mudah diasosiasikan dengan Jokowi gitu. Sehingga apalagi ketika Jokowi memberikan sinyal bahwa dia mendukung Prabowo. Sementara kalau Ganjar kan tidak bisa dilepaskan asosiasinya dengan Jokowi karena dia adalah kader PDIP. Dan Pak Jokowi juga kader PDIP, Pak Jokowi juga sering hadir di acara-acara PDIP. Cuman masalahnya adalah karena Pak Jokowi tidak memberikan endorsement hanya kepada Ganjar, tapi juga kepada Prabowo Subianto yang juga adalah menterinya Pak Jokowi. Sehingga asosiasi yang dimiliki Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu cukup kuat, apalagi ditambah dengan endorsement itu. Endorsement dari Pak Jokowi mungkin kalau hanya statement tidak terlalu besar pengaruhnya ya. Tapi kalau misalnya endorsement Pak Jokowi itu diikuti dengan langkah-langkah dari relawan pendukungnya atau langkah-langkah yang lebih konkret di lapangan, nah maka itu akan membantu Prabowo untuk memperoleh suara yang lebih banyak. Menurut saya,
Pak Jokowi tampaknya dukungannya kepada Prabowo itu tidak hanya bersifat statement, tapi juga diikuti oleh langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk beberapa manuver seperti misalnya masuknya Kaisang menjadi ketua umum PSI misalnya. Hmm. Orang kemudian mengkaitkannya dengan sinyal bahwa itu adalah sinyal dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi masih tetap secara kuat mendukung Pak Prabowo walaupun beliau adalah kader PDIP yang dianggap terasosiasi dengan Ganjar. Kira-kira hal-hal seperti itu yang kemudian membuat publik pada kali ini cukup banyak yang memilih Prabowo Subianto dan mendudukkan posisi Ganjar di tengah-tengah di atas Anies gitu ya. Selain faktor tadi, Pak Prabowo mendapat tambahan kali ini dari pemilih Partai Demokrat. Satu. Yang kedua, satu hal lagi yang belum saya sebutkan, keunggulan Prabowo saat ini selain ada limpahan suara dari Partai Demokrat, pasca bubarnya koalisi Demokrat dengan PKS dan dan Nasdem. Kalau kita perhatikan distribusi suara PKS ya, suara PKS itu distribusinya ke 3 nama, Ganjar, Prabowo, Anies. Biasanya pemilih PKS itu solid ke Anies di atas 70%. Tapi pada survei kali ini pemilih PKS memang cenderung masih lebih banyak ke Anies tapi tidak mencapai 50% kali ini. Sebagian besar dari pemilih PKS itu menyatakan abstain gitu atau tidak menjawab pertanyaan survei, sehingga itu kemudian membuat Prabowo cenderung lebih unggul. Baik, Pak Jayadi, kita bahas soal Anies Baswedan begitu ya. Bagaimana menurut Anda? Kalau tadi Anda katakan seperti awal ini deklarasi dengan deklarasi Amin ternyata tidak terlalu banyak memberikan efek begitu. Bahkan tadi Pak Anies juga sudah mengatakan bahwa tidak akan fokus terhadap hasil survei terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Iya, seperti yang saya bilang tadi, survei ini kan dilakukan sekitar 2 minggu ya, 2 minggu setelah deklarasi. Sementara PKB, Caimin dan PKB itu sudah berkoalisi dengan Prabowo Subianto selama lebih dari setahun. Jadi memang tidak mudah bagi paling tidak itu memerlukan waktu ya untuk mengubah mindset pemilih PKB yang tadinya mendukung Prabowo karena ada Muhaimin di situ, lalu sekarang mereka harus berpindah. Mungkin ini soal waktu ya. Dengan perjalanan waktu mungkin ada pengaruh dari masuknya PKB kepada koalisinya Anies Baswedan gitu. Tapi yang pasti kalau sekarang Anies sudah kehilangan pemilih Partai Demokrat gitu. Itu yang membuat Anies posisinya stagnan. Siap. Pak Jayadi, menurut Anda kira-kira ada senjata apa yang kira-kira bisa digunakan oleh Amin untuk menarik kembali supaya elektabilitasnya meningkat begitu? Yang pasti yang jelas harus memastikan agar pemilih NU terutama yang memilih PKB ya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu secara solid atau secara mayoritas itu mengikuti gerakan manuver dari Caimin. Kalau itu tidak terjadi maka akan sulit bagi Pak Anies untuk menambah perolehan suaranya gitu. Oke, baik. Kita bicara soal cawapres ya. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Anies Baswedan sudah mendeklarasikan cawapresnya. Namun apa yang terjadi ketika ketiga pasangan ini sudah mendeklarasikan cawapresnya masing-masing? Akankah ada perubahan besar atau seperti apa posisinya nantinya? Kalau perubahan besar saya agak ragu ya karena kalau kita melihat data-data survei, kalau dari data-data survei kan sudah banyak simulasi capres-cawapres dari berbagai nama itu. Misalnya kita simulasikan Amin melawan misalnya Ganjar Sandi atau melawan Ganjar Mahfud, Ganjar Andika dan sebagainya. Lalu dilawankan dengan Prabowo Erik, Prabowo Gibran, Prabowo Khofifah dan seterusnya. Maka respon dari para pemilih itu sebetulnya cenderung tidak terlalu berbeda dengan angka-angka yang kita peroleh sekarang. Ketika misalnya diadu 3 nama, Anies lawan Prabowo lawan Ganjar, lalu dibandingkan dengan simulasi kalau tiap nama ini
didampingi oleh cawapres tertentu, angka-angkanya tidak terlalu berubah jauh. Itu kalau berdasarkan data survei. Tapi tentu saja kita harus memberikan waktu. Mungkin saja deklarasi capres-cawapres itu tidak membuat perubahan yang besar dalam waktu dekat, tapi seiring dengan perjalanan waktu nanti para pemilih mungkin akan lebih terkonsolidasi sehingga nanti terlihat mana yang lebih diterima oleh publik. Jadi kalaupun ada perubahan, menurut saya itu tidak akan segera gitu. Misalnya katakanlah ketika masa pendaftaran nanti antara 11 sampai 16 Oktober ya, atau 11 sampai 19 Oktober, maka tiba-tiba terjadi perubahan angka, menurut saya akan sulit. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan. Cuman kalau misalnya nama-nama yang muncul sebagai cawapres adalah nama-nama yang telah disebut-sebut terus oleh para elit selama ini, maka menurut saya tidak akan terlalu banyak perubahan besar yang terjadi. Oke, baik. Berarti ketika ada salah satu nama baru yang misalnya belum pernah disebutkan, itu mungkin akan merubah posisi yang sedikit berbeda begitu ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam.